Shalom, selamat pagi anak-anak, mama, papa, dan seluruh karyawan SD Putra Nirmala. Salam semangat selalu untuk kita semua. Bertemu lagi di renungan pagi bersama Bapak, Ibu Guru di sekolah SD Putra Nirmala. Kita berharap semuanya dalam keadaan sehat. Untuk kita memulai atau mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi, lebih baik kita berdoa dulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima hari ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan untuk belajar yang Kau berikan kepada kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari hari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan membantu untuk proses pembelajaran pada hari ini, dan memusatkan perhatian kami hanya pada pelajaran, sehingga tidak termudah terseret oleh gangguan atau godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada orang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat ke situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang ke rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini. Orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kadang orang hanya ingin mencari rasa aman dan nyaman dalam hidupnya. Meskipun untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman itu, orang harus menipu dirinya sendiri, bahkan sampai mematikan suara hati. Sekarang ini pun kita akan mudah mendapatkan orang-orang seperti itu. Kompromi sering menjadi alasan bagi orang-orang agar mendapatkan rasa aman dan nyaman. Namun, kadang kompromi hanya merupakan bentuk lain dari sikap ragu-ragu dan tidak yakin. Dalam bacaan Injil, apa yang dilakukan oleh Zakheus merupakan contoh mendapatkan rasa aman dan nyaman. Dia kaya, berlimpah harta, dan dekat dengan pejabat. Untuk mendapatkan kekayaan itu, Zakheus bahkan harus mematikan suara hatinya
Namun, sikap seperti itu justru membuat ia dibenci rakyat kecil. Pertemuan dengan Yesus yang mau datang ke rumah Zakeus mengubah hatinya. Ia berjanji untuk memberikan hartanya kepada orang miskin. Demikianlah apabila disadari dan dihayati betul, perjumpaan dengan Yesus dapat sungguh mengubah hati orang dan membuatnya rela berbagi dan melayani dengan tulus. Sehingga Yesus pun menyebut dia sebagai anak Abraham. Dalam lingkungan masyarakat kita pun, biasanya ada orang-orang tertentu yang dipinggirkan. Mungkin karena status sosial, gaya hidup, atau tingkah laku mereka. Dengan melihat sikap Yesus terhadap Zakeus, kiranya kita mau belajar untuk mengasihi dan menerima mereka. Mereka pun perlu merasakan kabar baik bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dalam sikap terbuka kita terhadap mereka. Selamat pagi Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan kabar sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, Mama, Papa, dan seluruh karyawan SD Putra Nirmala telah mendengarkan renungan pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di renungan berikutnya. God bless you. Tuhan memberkati. Bye.